Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu, dan janganlah kalian berkata, lima tasifa alsinatakum, pada perkara yang lesan-lesan kalian menyebutkannya atau mensifatinya, al-kadhiba, kebohongan, hada ini halalun haram, wa hada ini halalun halal, wa hada, dan ini haramun adalah haram, pada perkara yang Allah tidak menghalalkan, tidak mengharamkannya, tetapi membuat hukum sendiri tanpa dari Allah. Ini halal, ini haram, ngarang-ngarang sendiri. Jangan berbuat seperti itu, jangan berkata seperti itu. Litautaru, supaya kalian berbuat kebohongan, berbuat ngarang-ngarang, alallahi, atas nama Allah, al-kadhiba, kebohongan, dengan menisbatkan halal haram kepada Allah. Ini Allah menghalalkan, ini Allah mengharamkan, padahal Allah tidak pernah menghalalkan, tidak mengharamkan perkara itu. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang, yaftaruna, telah berbuat kebohongan Allah atas Allah, al-kadhiba, membuat dusta, ya biar beda. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang, yaftaruna, yang membuat dusta, Allah atas Allah, al-kadhiba, kebohongan, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung selamanya. Orang nggak berdusta atas nama Allah dengan berdusta, membuat suatu kebohongan di atas namakan Allah, maka orang itu tidak akan beruntung selama-lamanya. Mata'un, bagi mereka adalah harta qalilun, yang sedikit di dunia ini. Walahum, dan bagi mereka di akhirat nanti, azabun syadidun, azabun alimun, azab yang menyakitkan. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang itu enggak boleh berbohong atas nama Allah, membuat agama sendiri, enggak. Seperti orang-orang musyrikun, mereka telah berbuat bohong. Seperti orang-orang Nasrani, mereka juga telah berbuat bohong atas nama Allah. Ini anak Allah, ini yang merintah Allah. Nyembah Nabi Isa itu yang merintah Allah, ya enggak ada kebohongan itu. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang, hadu, yang mereka hadu, 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi saja. Haramna, kami telah mengharamkan ma perkara qasasna, yang telah kami ceritakan, alaika, kepada kamu Muhammad, min qablu, dari sebelum ini. Di dalam ayat wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim shuhumahuma aw ma hamalat duhuruhuma. Ya, situ aja. Sampai akhirnya ayat. Wa ma zalamnahum, dan kami tidak menzalimi mereka, orang-orang Yahudi. Walakin, tetapi, kanu, adanya mereka, anfusahum, kepada diri mereka, yadlimun, mengzalimi. Mereka hanya mengzalimi diri mereka sendiri, telah berbuat maksiat. Yaitu menghalalkan, mengharamkan, itu juga itu. Awalnya begitu, terus akhirnya orang-orang Yahudi itu kan banyak membuat tahrif, ya, dihukum sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa makan beberapa makanan yang asalnya itu halal terus diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tsumma inna rabbaka, kemudian sungguhnya Tuhan, walil ladzina amilu su'a, bagi orang-orang yang telah amal kebaikan, amal-amal keburukan, yaitu syirik, bijahalatin, di waktu belum tahu, tsumma tabu, kemudian mereka bertaubat kepada iman, mim ba'di dzalika, setelah amal keburukan, wa aslahu, dan mereka memperbaiki amalan mereka. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, mim ba'diha, setelah mereka memperbaiki amalannya, tobat dan memperbaiki amalannya, la ghafurun, sungguh adalah maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang yang sudah zalim menyembah selain Allah. Zalim, yang paling zalim itu adalah syirik. Kezaliman yang paling aniaya itu adalah syirik. Kenapa kok syirik? Coba, wong dia itu dicipta oleh Allah, dilahirkan di bumi oleh Allah, dibesarkan oleh Allah dari bayi menjadi gede, dikasih makan, dikasih minum, kasih angin, kasih udara, dikasih tempat, terus tinggal di bumi Allah. Bahkan mati sudah menjadi bangkai pun juga masih ditanam di tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kok yang disembah selain Allah? Maka itulah kezaliman. Kezaliman itu berbuat perkara yang tidak semestinya dibuat seperti itu. Meletakkan perkara bukan pada tempatnya, itu namanya kezaliman. Meletakkan Quran, mushaf itu di angin-angin, di lubang-lubang ventilasi, zalim itu. Ya seperti itu. Mencoret-coret kitab, digambar-gambar macam-macam. Nah, zalim juga itu seperti itu. Kan meletakkan perkara yang bukan tempatnya. Sebetulnya ada yang zalim lagi sebetulnya itu, yang tidak dirasakan ini, meninggalkan jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jalan dakwah ini, nah, itu zalim itu sebetulnya. Nah, kan begitu, ya diakui nggak diakui, ya memang begitu. Wong hari-hari doa kepada Allah, minta dimudahkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin, ya Allah, tunjukkanlah. Ini ditunjukkan, kayak kan seperti itu. Setelah ditunjukkan jalan nabi, jalan siddiqin, syuhada dan sholihin, apa jalannya? Ya hadhihi sabili ad'u ilallah, jalannya dakwah kepada Allah. Dakwah mengajak manusia untuk menghadap kepada Allah, menyembah Allah. Itu ketika sudah ditunjukkan, lah kok nanti sholat lagi, ihdinas siratal mustaqim, habis sholat ditaskil sholat lagi, ihdinas siratal mustaqim, tempeling aja seperti ini. Piye karepe iki jeneng. Jadi kita ini kayak seperti itu loh, kita ini. Masya Allah, kita inilah yang sebutlah zalim betul-betulnya kita ini. Gak usah tunjuk orang lainnya, diri kita inilah yang paling zalim. Walakin kanu, tetapi adanya mereka anfusahum, kepada diri mereka, yadlimun, mereka berbuat zalim. Tsumma inna rabbaka malil ladzina amilu su'a bijahalin tsumma tabu min ba'di dzalika aslah fa inna rabbakum ba'dal ghafurur rahim. Inna Ibrahim, sungguhnya Nabi Ibrahim, karena adalah Nabi Ibrahim ummatan, seorang pimpinan, qanitan, yang sangat taat kepada Allah, qanitan, yang sangat taat lillahi, kepada Allah, hanifan, lagi condong kepada yang hak dan meninggalkan yang batil, condong kepada yang hak, agama yang hak, dan menjauhi kesyirikan, menjauhi agama yang batil. Walam yakun, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu minal musyrikin, termasuk golongannya orang-orang yang syirik. Syakiran,
Nabi Ibrahim, adanya Nabi Ibrahim adalah orang yang bersyukur li'an'umillahi, kepada nikmat-nikmat Allah. Istabahu, Allah telah memilih Nabi Ibrahim. Wa hadahu, dan Allah telah memberi hidayah Nabi Ibrahim, memberi hidayah, memberi petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa atainahu, dan aku, ini berubah. Yang tadi Allah dengan ghaib, sekarang iltifat dari ghaib ke mutakallim. Wa atainahu, dan kami Allah, kami beri Ibrahim fitunya, di dunia, hasanatan, kebaikan. Maksudnya adalah pujian-pujian kebaikan, dipuji-puji di dunia ini. Seluruh agama, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya memuji-muji Nabi Ibrahim. Karena punjernya itu dari Nabi Ibrahim dulunya. Itu Nabi Muhammad naik ke atasnya juga ke Nabi Ibrahim. Itu Nabi Isa, Nabi Musa ke atas juga itu keturunan Nabi Ibrahim. Semuanya itu adalah anak cucu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu cucu Nabi Ibrahim, Nabi Musa cucu Nabi Ibrahim, Nabi Isa juga cucunya Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Dawud, itu juga Nabi Dawud, Nabi Sulaiman cucunya Nabi Ibrahim juga. Semuanya adalah anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itulah Nabi Ibrahim menjadi puji-puji oleh anak cucunya semuanya. Sehingga kalau kita sholat pun membaca sholawat dengan membaca salat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat ini maksur dari Nabi. Langsung diajarkan baginda Nabi kepada kita selama ini. Nah, puji-puji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu. Wa atainahu fid dunya hasanah, itu yang diantara maksudnya adalah dan aku kasih Ibrahim, kami kasih Nabi Ibrahim fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, yaitu diceritakan kebaikannya selama di dunia ini oleh anak cucunya, oleh orang-orang setelah Nabi Ibrahim. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim fil akhirat, tidak akhirat, laminas sholihin, sungguh termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Nah, kalau kamu tahu siapa itu, iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim, apa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Siapa sholihin itu? Ya Nabi Ibrahim ini juga. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, di antara Nabi Ibrahim. Lah apa dulu pekerjaan Nabi Ibrahim itu? Sampai Nabi Ibrahim dipuji-puji, pekerjaannya adalah dakwah kepada bapaknya, dakwah kepada istrinya, dakwah kepada rajanya, kepada kaumnya, dakwah kepada semua, terus dakwah sampai dibakar gara-gara dakwah. Itu Nabi Ibrahim seperti itu. Kemudian kami wahyukan ilaika, kepada kamu Muhammad, sungguhnya ittabi, ikutilah millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, hanifan, dengan condong, wa ma kana, dan tidaklah dengan condong menuju kepada agama Nabi Ibrahim, agama yang hak, meninggalkan agama yang batil. Wa ma kana, dan dekatlah Nabi Ibrahim itu minal musyrikin, termasuk golongannya orang-orang yang syirik. Diulang-ulang seperti ini itu supaya apa itu, orang-orang selain orang Islam itu faham, Nabi Ibrahim tidak syirik loh, tapi kalian syirik. Nah. Ini orang Nasrani katanya ngikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak syirik loh. Kalian nyembah selain Allah, kalian syirik. Berbuat syirik kalian. Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik. Kalian menyembah manusia, kalian menyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak syirik. Dan agama Nabi Ibrahim bukanlah agama syirik. Innama ju'ila, yang hanyalah dijadikan as-sabtu, hari Sabtu, alal ladzina, atas orang-orang ikhtalafu, yang mereka berselisih fihi, di dalam hari Sabtu, yaitu mereka ini, atau dalam Nabi Ibrahim, dalam hari Sabtu, fihi, di dalam hari Sabtu, yaitu Nabi Musa alaihissalam, mereka telah memerintah Bani Israel supaya libur hari Jumat itu
semua kegiatan dihentikan, hanya tafarruq untuk ibadah pada hari Jumat. Nah, itu Nabi Musa memerintah mereka, Bani Israel itu. Tapi begitulah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dulu. Dibuat oleh Nabi Ibrahim dulu. Lah mereka Bani Israel itu kangengkel. Nah, enggak maulah hari Jumat. Hari Sabtu saja, hari Sabtu. Bos kadung biasa Sabtu aja. Dikasihlah hari Sabtu akhirnya, melenceng dari hari Jumat. Melenceng dari hari Jumat. Orang Nasrani lebih jauh lagi, hari Ahad. Itu sebetulnya hari Sabtu itu orang Nasrani itu kan gayan sendiri itu. Wong Nabi Isa itu kan juga orang dari Bani Israel. Dia hari Sabtu sebetulnya. Rasanya sekarang dilencengkan lagi ke hari Ahad itu. Sudah ngarang sendiri. Dikasih hari Jumat, nggak mau, katanya hari Sabtu aja. Kadang-kadang orang itu kan begitu. Karena mungkin hari Jumat sudah biasa banyak pertemuan atau dengan pedagang-pedagang banyak ini banyak itu. Nggak, jangan hari Jumat lah. Hari Sabtu aja agak longgar. Lawang diperintah Allah suruh Jumatan kok pengennya Sabtuan. Gimana itu? Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala berat-beratkan di dalam hari Sabtu itu. Amalan hari Sabtu itu. Oleh Allah diberat-beratkan sekalian itu. Sehingga mereka jadi ikhtilaf di dalam hari Sabtu itu, berselisih enggak karuan. Wa inna rabbaka, dan sungguhnya Tuhanmu. Mereka sendiri berselisih urusan hari Sabtu itu, memang berselisih. Bukannya aslinya bukan hari Sabtu memang. Wa inna rabbaka, dan sungguhnya Tuhanmu. Kalian mengatakan, wahai orang-orang ahli kitab, katanya ikut Nabi Ibrahim, harimu saja lah hari ibadahnya beda. Kalian pakai hari Sabtu, sedangkan Nabi Ibrahim hari Jumat. Wa inna rabbaka, sungguhnya Tuhan mulayahkumu sungguh menghukumi bainahum, sungguh akan menghukumi bainahum di antara mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat, fima di dalam perkara kanu yang adalah kanu yang adanya mereka itu, fihi di dalam perkara ini yakhtalifun sama berselisih. Siapa yang taat ya akan kasih pahala, yang maksiat ya akan diazab. Ud'u ila sabili rabbika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.